Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kasih sayangnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, digolongkan sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita, di mana malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji Suratul Baqarah ayat ke-79. Maksudnya ketinggalan. Surah Al-Baqarah ayat ke-79. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaqulun hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
Pada ayat sebelumnya kita telah mengkaji bagaimana pembesar-pembesar Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mereka dengan beraninya merubah ayat-ayat Taurat. Mereka merubah dari maknanya, ya, mentafsirkan dengan tafsiran yang sesuai hawa nafsunya, dan bahkan dengan beraninya juga merubah lafalnya, merubah kalimatnya. Kalau mengenai tafsir, Al-Quran sendiri juga demikian. Al-Quran juga penafsiran juga bisa banyak. Penafsiran bisa banyak, bisa menurut Imam Ibnu Katsir, menurut Imam misalkan merujuk pada Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Umar, ya, atau Abdullah Ibnu Mas'ud, itu bisa menafsirkan yang berbeda-beda. Tetapi asal semua berujung kepada para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi itu berujung kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita dijamin kebenarannya. Nah, Rasulullah yang menjamin kebenaran itu. Ya, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW, itu ibarat bintang. Ya, apabila kalian mengikuti salah satunya, mana saja di antara sahabat-sahabatku itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, jadi penafsiran Al-Quran itu bisa beda-beda antar para sahabat sampai kepada kita. Tapi tidak ada sedikit pun yang kemudian merubah lafal atau kalimat Al-Quran. Tidak ada. Penafsiran bisa berbeda, tetapi lafal atau kalimat sama. Ya, bahkan tidak mampu merubah satu kalimat pun. Ya. Atau bahkan satu huruf pun tidak bisa dirubah. Tidak mampu orang merubah itu. Tidak mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Qur'an itu. Coba ada dirubah, diganti apa itu hamzah menjadi ya misalkan, atau ya menjadi tak, titiknya di bawah dua, coret satu menjadi ba, biaidihim, misalnya menjadi biabdihim, yaknya titiknya dua di bawah, dihapus satu, jadi ba. Nggak bisa, nggak mampu manusia merubah ini, karena sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah pasti ketahuan. Bahkan yang merubah itu seorang imam sekalipun. Seorang yang paling alim di dunia sekalipun. Misalkan Imam Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Tantowi misalkan. Nah ini biaidihim, dia rubah jadi biabdihim. Ini yang benar biabdihim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biabdihim misalkan. Itu orang biasa saja pasti menyalahkan Syekh Al-Azhar itu. Grand Syekhnya pasti disalahkan. Kenapa? Yang benar Al-Quran. Ya. Dan yang hafal Quran, nggak terhitung lagi. Hafal Al-Quran tidak terhitung lagi. Ratusan ribu jutaan manusia hafal Quran. Ya, jadi Al-Quran tidak mungkin dirubah kalimat, huruf, titik sekalipun tidak bisa digantikan. Tetapi penafsirannya bisa banyak. Nah ini pendeta-pendeta, ya para rahib-rahib Yahudi dulu itu sudah berani, ya selain juga mentakwilkan Taurat, menafsirkan Taurat menurut hawa nafsunya, juga merubah kalimat-kalimatnya itu. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir, ya, kehilangan nanti bagian dunia. Terutama mengenai tanda-tanda Nabi akhir zaman. Itu dirubah sama dia. Bahwa disebutkan dalam kitab Taurat misalkan, ya, kalau menurut riwayat Ibnu Abbas, bagaimana sifat Nabi, bagaimana kondisi mata beliau, itu ada di Taurat, itu ada, aslinya ada. Mata Nabi itu bagaimana, ya, ada celaknya gitu ya. Dirubah sama dia, warnanya agak biru ya. Dirubah sama kitabnya sama dia. Ini menurut riwayat
Ibnu Abbas. Bagaimana rambutnya Nabi itu ada di Taurat. Itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Dirubah sama dia, rambutnya itu enggak begitu, rambutnya itu begini ya. Dirubah-rubah sama dia. Yang supaya orang kemudian tidak meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu bukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad SAW, maka pengikut Yahudi atau para awamnya Yahudi, umat-umat Yahudi yang tidak tahu Taurat, yang tidak pernah mengkaji Taurat secara aslinya, ya mereka tuh mengkaji Tauratnya itu langsung tafsir, langsung kalimat terjemahnya. Tapi mana teks asli Tauratnya tidak sampai kepada umat-umat yang bawah-bawah ini. Sedangkan Al-Quran baru anak kecil saja, baru mulai belajar, yang diajarkan adalah membaca Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran ini. Kalau Taurat tidak, langsung terjemahnya ini. Langsung versi penafsirannya, Talmus. Sehingga kitab aslinya nggak pernah dibaca sama para awam Yahudi itu. Nah, para rahib itu takut, khawatir kalau kemudian ketika ditunjukkan sifat-sifat Nabi itu kok mengarah kepada Nabi Muhammad SAW, maka umat ini akan kemudian tidak mengikuti mereka. Cuannya tidak dapat mereka. Nah, ini yang kemudian motivasi dari mereka berani merubah ayat-ayat Al-Qur'an, merubah ayat-ayat Taurat adalah motivasi dunia. Nah, kemudian ayat ini melanjutkan. Fawailun, maka celakalah. Celakalah atau disebutkan wail itu adalah jurangnya neraka, jurang neraka. Jadi neraka itu jurangnya itu ya, dalamnya neraka itu sedalam 70 tahun. Kalau kita melempar batu batu itu sampai ke bawah, sampai ke dasar itu selama 70 tahun itu dalamnya neraka. Nah, di jurang itu well itu. Sepanjang jurang itu well. Maka ada orang-orang yang nanti ditempatkan di neraka well, di jurang-jurang neraka itu. Belum sampai ke bawah itu. Yang paling bawah itu neraka jahanam, tempatnya orang-orang munafik. Maka celakalah lilladzina, yaitu kepada orang-orang yaktubuna yang mereka itu menulis Alkitab, kitab Taurat yang dimaksud. Ini ayat masih berkenaan dengan rahib-rahibnya atau pendeta-pendeta Yahudi yang berani merubah ayat-ayat Taurat. Celaka bagi mereka orang-orang yang menulis Alkitab, menulis Taurat, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Jadi nanti kalau kita ini terjemahkan kitab ini tidak sesuai konteks ayat ini, kitab apa? Oh, kitab Al-Quran kita. Kita arahkan ayat ini kepada orang Islam. Salah. Ayat ini bukan untuk orang Islam. Ayat ini bukan untuk para ulama Islam, tapi ayat ini adalah untuk rahib-rahibnya Yahudi. Summa yakuluna, summa kemudian yakuluna, mereka mengatakan hadza, ini yang ditulis ini min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah ayat-ayat itu, mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Nah, ini menulis dengan tangan mereka itu kalimat pengukuhan sebenarnya. Menulis ya dengan tangan. Seperti kita mengatakan kamu melihat dengan mata kamu sendiri, melihatnya dengan mata. Ya, tapi melihat dengan mata itu pengukuhan. Bahwa betul-betul mereka itu menulis, ya, menulis ayat-ayat Taurat itu dengan tangan mereka. Betul-betul menulis. Tapi dirubah-rubah. Yang dirubah-rubah itu disampaikan kepada kaumnya ini dari Allah. Liyashtaru, dengan maksud untuk menjual bihi, yaitu ayat-ayat Allah tadi, Alkitab tadi, famanang qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya mereka menjual ayat-ayat Allah yang benar disisipkan, yang benar diumpetin, ditunjukkan yang dirubah ini dari Allah ini ya. Sehingga diterima para awam itu udah kacau balau, udah tidak sesuai dengan aslinya.
maksud mereka merubah-rubah itu adalah mereka ingin supaya bagian cuan dunianya itu tidak berkurang, tetap ke dia terus begitu. Nah, ini juga meskipun ayat ini adalah untuk rahib-rahibnya Yahudi, tapi refleksinya bisa ke kita juga, bisa ke kaum muslimin. Kaum muslimin yang dengan sembrono, dengan tergopoh-gopoh, terburu-buru, mencari ayat-ayat Al-Quran, disesuaikan dengan dirinya. Maka ya kurang lebih begitu ya, akhirnya ngikut kepada apa yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi Allah memberikan contoh kepada kita tentang perilakunya orang Yahudi agar kita agar kita apa? Belajar darinya. Oh begitu toh. Kita jangan sampai seperti itu. Di sini Allah katakan bahwa dunia itu adalah samanang qalila, harga yang murah. Kenapa dunia dikatakan sebagai harga yang murah? Ya, karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala bumi ini adalah sangat sangat kecil. Nah, kalau kita ya mungkin pernah ya di sini pernah kita bahkan apa ada YouTube-nya, Bapak Ibu juga bisa melihat YouTube-nya itu. Ini sampai di sini sepakat ini para ahli astronomi sepakat. Bagaimana posisi bumi yang kecil seperti ini, Bapak Ibu ya. Bumi ini kecil sekali. Ini ada matahari yang di tengah di sini. Bumi di sini. Seisinya di sini semua, termasuk kita. Di sini semua. Maka seberapa besar ini dibandingkan planet-planet yang lebih besar dibandingkan dengan matahari? Sangat kecil sekali. Maka bagi Allah dunia seisinya itu kecil. Lebih hebat penciptaan langit ini yang tanpa tiang itu, lebih perkasa. Itu di dalam surat An-Nazi'at itu. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian mengira kalian itu lebih hebat dalam penciptaannya daripada langit yang dibangun seperkasa itu tanpa tiang? Ya, jadi Allah katakan sama nangkalilah harganya kecil. Kalau kita tarik lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau naik pesawat itu kan kecil-kecil ya itu gedung yang 37 lantai kecil di atas pesawat. Tarik terus ya kecil seperti ini, seperti butir kacang hijau. Kita hidup di sini. Kalau ditarik lagi, ya ini saja di channel ini saya ikuti gitu ya. Itu jarak antara bumi dan matahari itu 1 SA. 1 SA. Nah, kemudian 100.000 SA itu sama dengan 1,87 light years, tahun cahaya. 1,1 light years atau 1.000 tahun cahaya. Apa ya? Ya, 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,4 triliun kilometer. Itu 1 LY. Dan jarak antara bumi dan matahari itu 1 SA. 1 SA. Kemudian ini itu ya, ini kalau di channel itu, ini adalah kumpulan bintang-bintang dalam tata surya matahari. Di dalam tata surya yang di sini matahari, yang lain itu ada bintang-bintang yang lain. Itu luasnya jaraknya itu diameternya 1,87 tahun cahaya. Atau sama dengan tadi itu, 18.000 triliun. Karena 1,87 tahun cahaya. Jadi selama benda-benda itu berada di diameter 100.000 SA ini, atau 100.000 kali jarak dengan bumi matahari itu masih ada kaitan dengan matahari. Ini tata surya kita, tata surya. Kemudian tata surya itu punya kumpulan-kumpulan yang namanya galaksi. Galaksi kita itu galaksi Bima Sakti, yang tata suryanya itu tidak hanya matahari. Ya, yang itu adalah luasnya atau ini sebenarnya diameternya adalah 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Karena ini 1,8 tahun cahaya udah jangkauan tata surya matahari. Ini galaksi
Bima Sakti kita itu 100.000 tahun cahaya. Dan banyak lagi galaksi-galaksi yang lain yang bumi enggak, di mana lagi di bumi enggak kelihatan sama sekali. Dan kemudian galaksi-galaksi itu seperti ini. Kelihatan satu ini adalah satu galaksi. Ya. Maka kita melihat bintang-bintang di langit itu ratusan tahun cahaya itu jaraknya itu. Jadi seperkasa ini ya, Allah ciptakan alam semesta ini ya. Perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di mana Bapak Ibu ya? Kita di mana lah bukannya ya? Enggak kelihatan gitu ya. Nah, orang Yahudi tega atau rela dia menjual akhirat untuk dunia yang bagi Allah samanan qalila, harga yang kecil. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Maidah itu, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum. Sungguhnya orang-orang kafir itu meskipun dia memiliki dunia seisinya bahkan 2 kali lipatnya, setiap orang kafir punya 2 kali lipat dunia. Untuk menukarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terima. Allah lebih melihat iman daripada dunia seisinya 2 kali lipatnya. Sudah jelas sekali ayat itu. Kenapa? Ya bumi ini ada di titik yang mana kita juga nggak tahu dan titik itu adalah galaksi. Di galaksi itu kumpulan dari tata surya. Kita hanya di tata surya matahari. Kemudian di diameter tata surya kita itu tadi adalah 1,87 tahun cahaya. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Allah sebutkan dunia ini adalah samanang qalila. Harga yang murah. Tapi mereka menjual itu. Fawailun, maka celakalah lahum bagi mereka. Mimma katabat, mimma sebab tulisan mereka atas apa yang mereka tulis. Aidihim dengan tangan mereka. Aidihim ini menjadi fa'il dari fi'ilnya katabat. Jadi apa yang mereka tulis itu celaka. Karena mereka menulis sesuatu yang batil. Yang hak dibuang atau diganti dengan yang batil. Celaka itu tulisan mereka itu. Wawailun dan celakalah lahum bagi mereka mimma yaksibun atas apa yang mereka dapatkan. Mereka perbuat itu. Berupa apa? Berupa upah atau berupa uang atau berupa cuan. Dengan merubah ayat-ayat itu mereka dapatkan uang itu menjadikan mereka celaka. Allah sebutkan di sini 3 kali mengulangi wailun, fawailun, fawailun, wawailun. Ya, ini betul-betul ya kita sebagai umat Islam, ayat ini bukan untuk kita, tetapi kita belajar dari ini. Jangan sampai kemudian kita menyesuaikan ayat itu dengan kita. Oh, kita ini dalam kondisi sulit, ya, sehingga inna ma'al usri yusra. Padahal ya urusan-urusan politik gitu ya kan, kita sulit itu, ya. Kemudian inna ma'al usri yusra politik itu. Hanya karena bergeser. saya lihat itu saya ketawa aja nih, masya Allah. Urusan politik aja begitu. Mohon maaf ini sedikit menyinggung. Waqalu. Ini ayat lanjutannya ayat ke-80. Waqalu dan mereka berkata, lan tamassana. Lan tidak akan. Tamassana menyentuh kami, menimpa kami. An-naru yaitu neraka. Ini menggunakan lan. Ada kalimat negatif itu menggunakan lan yang artinya tidak akan. Tidak akan. Atau la artinya adalah tidak. Tidak sama tidak akan itu berbeda. Tidak akan, la tidak. Atau lam, pakai lam mim, artinya belum. Itu beda-beda. Jadi bisa tidak akan, bisa juga belum. Belum itu artinya nanti ke depan belum tahu. Belum itu yang sudah lalu itu tidak terjadi itu belum. Tapi ke depan ya nggak tahu gitu. Tapi kalau lan itu ke depan, tidak akan. Tidak akan menyentuh kami api neraka itu illa ayyamam ma'dudah.
illa kecuali ayyaman beberapa hari ma'dudah yang tertentu saja, kata orang-orang Yahudi tadi. Begitu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sampaikan ancaman tentang sikap-sikap mereka seperti itu, nantinya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala tadi, fawailun fawailun fawailun. Mereka katakan, "Wah iya, kami tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, beberapa hari saja." Sebentarnya beberapa hari itu mereka tafsiri sendiri, menafsirkan bahwa bumi ini usianya 7.000 tahun. Ini ada di dalam hadis, bukan di dalam riwayat Ibnu Abbas, asbabun nuzulnya. Ini ada di kitab apa namanya ini, Tafsirul Jalalain. Ya, mereka katakan bahwa umur dunia ini 7.000 tahun. Setiap 1.000 tahun dihukum akan masuk neraka 1 hari. Maka kalau 7.000 tahun kita hanya 7 hari masuk neraka, setelah itu enggak. Atau kemudian dalam riwayat lain disebutkan kami di neraka ya selama 40 hari saja. 40 hari yaitu ketika nenek moyangnya menyembah sapi, menyembah anak patung anak sapi buatan Samiri 40 hari itu. Setelah itu enggak disiksa. Itu kata mereka. Itu kan mengada-ada namanya itu. Maka Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lanjutan ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, at-takhadtum. At-takhadtum ini aslinya sebelum ada hamzahnya itu ada ittakhadtum. Ittakhoda. Fi'il khumasi 5 jumlahnya. Alif hamzah wasol, tak tasdid itu taknya 2, khodha, ittakhodha yattakhidhu. Ittakhodha itu mengambil atau mengalap kalau bahasa Jawanya. Ya, ittakhodha. Kemudian ada masuk hamzah, hamzah istifham. Attakhodtum, apakah? Maka hamzah wasalnya dibuang. Karena ada 2 hamzah bertemu, hamzah wasalnya dibuang. Jadi ini ada 2 hamzah sebenarnya, ya. Hamzah wasalnya dibuang. Memang keadaannya seperti itu. Ya, hamzah kotoknya, hamzah istifhamnya lebih kuat daripada hamzah wasolnya, sehingga hamzah wasolnya dibuang. Ini aslinya seperti itu. At-takhadtum, hamzahnya hamzah istifham, sudahkah kamu menerima indallahi, dari sisi Allah, ahdan, janji? Sudahkah kalian dapatkan janji Allah atau berjanji dengan Allah? Fala yukhlifallah. Maka kalau kalian sudah dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, fala yukhlifallah. Maka sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau itu memang Allah berjanji kepada kalian, ya, maka Allah tidak akan mengingkari janji itu. Jadi ini bahasa bantahan dari Nabi Muhammad SAW secara halus kepada mereka. Merasa nggak kira-kira dikatakan seperti itu? Tidak kemudian kamu mengada-ada, kamu bodoh, kamu gini, gini, gini. Enggak. Bahasanya ini diajarkan oleh Allah kepada nabinya secara halus. Oh, kamu katakan seperti itu ya. Kamu hanya sebentar di neraka, beberapa hari, 40 hari, 7 hari. Ya. Menurut kamu, memang Allah pernah berjanji dengan kamu, dengan kalian. Kalau memang iya, maka Allah pasti tidak akan mengingkari itu. Benar katamu. Ya mereka ya nggak pernah janji kan. Sudah jelas terbantahkan itu. Mereka membantah sendiri itu dengan pertanyaan seperti itu. Memang Allah pernah berjanji? Kalau iya, Allah tidak akan mengingkari kok. Ya. Fala yukhlifallahu ahdah. Maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kenapa? Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau memang Allah berjanji kepada kalian, pasti itu terjadi. Dan kalian disiksa beberapa hari menurut tafsiran kalian. Tapi apakah seperti itu? Jawabannya ya enggak pernah berjanji. Mereka merasa sendiri itu dengan bantahan seperti ini. Am takuluna, ataukah kalian mengucapkan alallahi, atas nama Allah, ya, mala ta'lamun, apa atau sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi apakah memang pernah berjanji Allah seperti itu? Kalau iya, Allah tidak akan mengingkari. Atau kamu ngada-ngada mengatakan atas nama Allah hal demikian?
Ya, tentu mereka sudah tahu jawabannya, ya. Mereka mengada-ada, ya. Maka kalau mengada-ada atas nama Allah, berarti tumpuk-tumpuk ini dosanya. Pertama, dia merubah ayat-ayat Taurat. Kedua, dia sampaikan kepada kaumnya bahwa ini adalah dari Allah. Tertumpuk bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kemudian karena ada ancaman dari Allah melalui Rasulnya, dia katakan kami disiksa hanya sebentar saja, 7 hari atau 40 hari. Ya, maka ya dibantah oleh Rasulullah. Nah, dengan bantahan seperti ini, ya mereka ya mau apa begitu ya, sudah kelipet-lipet gitunya ya mereka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedua ayat ini memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita dijadikan hamba Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa baik. atubu ilaika. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.